Musim gugur 1944, perang di Lapland mulai berakhir saat pasukan Jerman mundur sambil membakar setiap wilayah yang mereka lewati. Seorang pria tua justru memilih menjauh dari peperangan. Namanya adalah Atami Korpi. Sudah bertahun-tahun ia hidup sebagai penambang emas, hanya ditemani seekor kuda dan anjing setianya. Atami terus menggali tanah dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa mengubah sisa hidupnya. Hingga suatu sore harapan itu akhirnya datang. Atami begitu shock ketika menemukan bongkahan emas dalam jumlah besar. Atami tidak langsung pergi, justru menghabiskan malam di dekat lokasi tambang seolah memastikan bahwa semua itu bukan sekedar keberuntungan sesaat. Keesokan paginya, seluruh emas itu diikat di atas kuda. Rencananya sederhana, yaitu membawa emas tersebut ke bank di kota agar hasil kerja kerasnya bisa ditukar dengan kehidupan yang baru. Namun jalan yang dipilihnya ternyata juga menjadi jalur mundur pasukan Nazi. Konvoi utama yang dipimpin Bruno Hedlop sempat berpapasan dengan Atami. Mereka hanya saling memandang lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Masalah justru datang dari kendaraan yang berada di belakang rombongan. Beberapa tentara menghentikan Atami dan mulai memeriksa barang bawaannya. Saat kantong itu dibuka, bongkahan emas langsung membuat mereka lupa bahwa perang hampir selesai. Keserakan mulai mengambil alih pikiran anak buah Bruno. Mereka memutuskan merampas emas itu lalu menghabisi Atami agar tidak ada yang mengetahuinya. Keputusan itu terdengar mudah, sampai akhirnya suara tembakan memecah kesunyian Lapland. Beberapa menit kemudian, Bruno memerintahkan konvoinya berbalik arah. Ia mengira anak buahnya sedang menghadapi perlawanan kecil. Tetapi saat tiba di lokasi, yang ditemukannya hanyalah mayat-mayat bergelimpangan di atas tanah. Di dekat salah satu jasad, seorang prajurit menemukan bongkahan emas yang tercecer. Bruno mengambilnya lalu melihat jejak kuda yang mengarah ke kejauhan. Saat itulah ia sadar orang yang baru saja membantai anak buahnya masih berada di depan mereka. Dan sejak saat itu perjalanan Atami berubah menjadi sebuah perburuan yang tidak lagi bisa dihindari. Tak lama kemudian Atami kembali terlihat di kejauhan. Bruno tidak memberi kesempatan sedikit pun. Ia langsung memerintahkan semua tank miliknya untuk menembaki pria tua itu dari jarak jauh. Ledakan demi ledakan menghantam tanah di sekitar Atami. Namun medan Lapland yang dipenuhi bebatuan justru menjadi pelindung alami baginya. Dengan tenang ia terus bergerak mencari celah untuk menghindari serangan. Saat mencoba memotong jalur pelarian, Atami tanpa sadar memasuki sebuah ladang ranjau bekas perang. Satu langkah yang salah memicu ledakan yang besar. Asap langsung menutupi seluruh area. Bruno menghentikan kendaraannya. Dari kejauhan ledakan sebesar itu seharusnya mustahil menyisakan orang yang masih hidup. Tetapi dugaan itu kembali meleset. Di balik kepulan asap, Atami perlahan berdiri. Tubuhnya memang terluka, namun tekadnya belum runtuh. Sambil terhuyung-huyung ia mengumpulkan kembali emas yang sempat berserakan. Saat itulah rombongan Bruno tiba di tempat. Melihat pria itu masih hidup, Bruno mulai kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan seluruh pasukannya melepas tembakan ke arah Atami jika pria tua itu selesai memunguti semua emasnya. Namun tindakan Bruno salah total, karena Atami diam-diam mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah bom ranjau. Rentetan tembakan terus menghujani Atami, namun ia tidak membalas dan justru memanfaatkan tebalnya asap untuk menghilang dari pandangan musuh. Selesai menghujani Atami dengan rentetan tembakan, Bruno kembali mengirim beberapa prajurit untuk memastikan keadaan Atami. Mereka mengira hanya tinggal menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, namun yang mereka temukan justru kematian. Bom ranjau yang anak buahnya pasang justru berbalik menghantam mereka. Satu persatu prajurit yang diutusnya malah tewas terkena ranjau.
Tak ingin kehilangan lebih banyak orang, Bruno akhirnya mengirim dua tawanan wanita untuk menyusuri medan ranjau dan pengejaran terhadap Atami pun berlanjut. Di saat yang sama, Bruno meminta salah seorang anak buahnya mencari informasi tentang pria tua tersebut setelah dirinya menemukan kalung nama Atami di lokasi sebelumnya. Anak buah itu pun langsung menanyakan kepada jenderal mereka lewat radio komunikasi. Dari sang jenderal lah mereka tahu bahwa Atami bukan sekedar penambang yang kebetulan membawa emas. Ia adalah mantan pasukan khusus Finlandia yang dikenal karena keberaniannya menjalankan misi-misi yang nyaris mustahil. Di masa perang namanya menjadi legenda. Bahkan banyak prajurit percaya jika Atami masih terus bergerak berarti pertempuran itu belum benar-benar selesai. Mendengar itu, sang anak buah Bruno mulai ragu untuk melanjutkan pengejaran. Namun Bruno justru mengambil keputusan sebaliknya. Menurutnya membunuh seorang legenda dan membawa pulang emas adalah satu-satunya cara untuk menebus kekalahan yang mereka alami. Tanpa menunggu lebih lama, konvoi kembali bergerak dengan formasi siap tempur. Sementara di kejauhan, Atami tetap melanjutkan perjalanan. Ia tidak mengejar siapapun, tetapi siapapun yang mencoba menghalangi jalannya harus siap menerima akibatnya. Atami pun memilih berhenti sejenak di bangkai kendaraan perang yang telah lama ditinggalkan. Ia membersihkan luka di tubuhnya lalu mencabut serpihan peluru yang masih tertanam tanpa mengeluarkan sedikit pun keluhan. Bagi Atami, rasa sakit bukanlah sesuatu yang baru, justru bertahan hidup adalah kemampuan yang telah menemaninya sejak lama. Tak berselang lama, suara mesin kendaraan kembali terdengar. Bruno datang bersama pasukannya, kali ini dilengkapi anjing pelacak untuk mengakhiri pelarian Atami. Menyadari dirinya tidak mungkin berlari lebih cepat dari si anjing, Atami memilih cara yang berbeda. Ia bersembunyi di bawah salah satu kendaraan anak buah Bruno lalu melubangi tangki bahan bakarnya agar bahan bakar yang terus menetes menghapus aroma tubuhnya sehingga membuat anjing pelacak kehilangan arah. Namun bahan bakar yang merembes disadari oleh dua prajurit Bruno. Keduanya pun langsung menghentikan konvoi. Waktu itulah perhatian pasukan mulai terpecah sehingga Atami secepatnya melarikan diri. Tembakan kembali mengucani padang Lapland, tetapi sekali lagi tidak satu pun berhasil menghentikan Atami. Dalam pelarian itu, Atami tiba di tepi sebuah danau. Tanpa ragu, ia menyalakan korek api yang langsung membakar tubuhnya yang telah dilumuri bahan bakar kendaraan anak buah Bruno. Kemudian ia menceburkan diri ke sungai. Tindakan itu membuat semua orang mengira Atami ingin mengakhiri hidupnya. Bruno segera memerintahkan pasukannya menembaki permukaan danau hingga air di sekitarnya berubah merah. Melihat warna air yang dipenuhi darah, mereka yakin Atami sudah tewas. Mau tidak mau, Bruno mengirim beberapa prajurit untuk menyelam dan mengambil kantong emas yang ikut tenggelam. Mereka tidak sadar di bawah permukaan air Atami masih menunggu. Dan seperti sebelumnya, orang pertama yang mendekatinya menjadi korban berikutnya. Para prajurit itu perlahan menyelam ke dasar danau. Mereka mengira tugas yang tersisa hanyalah mengambil emas tanpa menyadari bahwa orang yang mereka buru masih hidup di bawah permukaan air. Dalam ruang gerak yang sempit, Atami menyerang tanpa memberi kesempatan lawannya beraksi. Satu persatu prajurit yang menyelam berhasil ia lumpuhkan, sementara gelombang udara dan darah mulai memenuhi air di sekitarnya. Di atas permukaan, Bruno mulai merasa ada yang tidak beres karena tak seorang pun anak buahnya kembali. Ia pun memaksa prajurit lain untuk turun menyusul, namun hasilnya tetap sama. Danau itu berubah sunyi seolah menelan siapapun yang masuk ke dalamnya. Melihat keadaan semakin kacau, salah seorang prajurit mulai kehilangan keberanian. Ia sadar lawan yang mereka hadapi tidak bisa diperlakukan seperti manusia biasa. Rasa takut itu membuatnya memilih melarikan diri. Sayangnya langkah itu justru dihentikan oleh rekannya sendiri. Bagi Bruno tidak ada tempat bagi pengecut di tengah pasukannya. Tak lama kemudian Atami muncul dari balik tepian danau. Ia memanfaatkan tubuh salah seorang tentara sebagai tameng lalu bergerak menjauh sebelum pasukan lain sempat mengepungnya. Pengejaran kembali berlanjut.
Kali ini Atami memilih menuju perkampungan, namun setibanya di sana ia mendapati si jago merah sedang melalap perumahan. Seluruh kawasan telah hangus terbakar. Perang ternyata telah menegut tempat terakhir yang bisa ia sebut sebagai peradaban. Atami hanya terdiam dan tidak menunjukkan kemarahan ataupun kesedihan, karena terkadang kehilangan yang paling dalam justru tidak membutuhkan kata-kata. Malam itu ia memutuskan beristirahat di sebuah pom bensin yang sudah porak-poranda. Akan tetapi baru saja terlelap Atami kembali bangkit. Ia mendengar suara anjing peliharaannya. Anjing itu tiba-tiba berlari menghampiri sambil membawa sesuatu di tubuhnya. Bukan makanan melainkan sebuah bom yang sumbunya sudah menyala. Ledakan besar pun tak lagi bisa dihindari. Tubuhnya terpental beberapa meter, sementara Bruno dan pasukannya yang memang sengaja memasang jebakan langsung bergerak mendekat. Kali ini Atami benar-benar kehabisan ruang untuk melarikan diri. Dalam keadaan terluka, ia berhasil dilumpuhkan lalu digantung di tengah reruntuhan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan pasukan Naji. Bruno menatapnya beberapa saat, kemudian meninggalkan tempat itu bersama seluruh emas yang berhasil ia rebut. Namun sekali lagi ia salah menilai lawannya. Beberapa saat setelah seluruh pasukan pergi, Atami perlahan membuka matanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menusukkan sebatang besi ke kakinya sendiri sebagai pijakan agar tali yang melilit lehernya sedikit mengendur. Cara itu memang menyakitkan, tetapi rasa sakit masih lebih baik daripada menyerah tanpa usaha. Semalaman ia bertahan dalam keadaan tergantung hingga keesokan paginya suara pesawat tempur Jerman terdengar melintas di atas lokasi itu. Hembusan angin dari baling-baling pesawat membuat tubuh Atami terus berayun. Perlahan-lahan tali yang menahannya mulai bergeser. Kesempatan itu langsung dimanfaatkannya untuk membebaskan diri. Belum sempat memulihkan tenaga, dua pilot Jerman yang baru mendarat datang menghampiri sebuah gudang bahan bakar di dekat lokasi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Atami masih hidup. Salah seorang pilot mencoba mengarahkan pistolnya, namun sebelum pelatuk sempat ditekan, Atami bergerak lebih cepat. Merasa ada yang tidak beres, pilot kedua mengecek keadaan dan menemukan sang rekan terkapar tak berdaya. Belum sempat mencari Atami, dirinya lebih dulu dipukul hingga pingsan. Dalam keadaan putus asa, Atami mencoba mengubur sebutir emas yang tersisa. Akan tetapi ketika melihat pilot kedua masih bergerak, harapannya mengejar Bruno kembali muncul. Ia bergegas menggali emas tersebut lalu mengobati seluruh lukanya. Selesai mengobati diri, Atami bergegas meninggalkan tempat tersebut bersama pilot yang dipaksanya menerbangkan pesawat. Tujuannya bukan untuk melarikan diri, melainkan memotong jalur konvoi Bruno yang terus bergerak menuju perbatasan. Di saat yang sama, Bruno mendapat kabar bahwa pesawat penjemput telah tiba. Ia pun berniat meninggalkan sebagian pasukannya, termasuk para tawanan wanita, agar mencari jalan keluar sendiri dari Finlandia. Namun sebelum konvoi bergerak, sebuah pesawat tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Saat diperiksa, pilotnya sudah tewas dengan tubuh terlilit tali yang sama, yaitu tali yang digunakan Bruno untuk menggantung Atami. Seketika Bruno sadar pria yang ia kira telah mati ternyata kembali memburu mereka. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memerintahkan seluruh pasukannya segera pergi. Konvoi pun kembali bergerak. Di saat yang sama, Atami mulai melancarkan serangannya. Ia menyusup ke truk yang membawa para tawanan, melumpuhkan dua prajurit yang berjaga lalu membagikan senjata kepada para wanita untuk melawan. Setelah menebak pengemudinya, Atami membiarkan salah seorang tawanan mengambil alih kemudi. Memanfaatkan jalur kendaraan yang sengaja diperlambat, Atami langsung melompat ke atas tank yang ditumpangi Bruno. Sementara itu, para wanita membawa truk mereka mendekati kendaraan lain yang dipenuhi prajurit Naji, lalu memberondong mereka hingga tak seorang pun tersisa.
Di atas tank, Atami berusaha membuka pintunya. Menyadari hal itu, Bruno segera mengerem mendadak hingga Atami terlempar. Seorang prajurit langsung diperintahkan untuk menghabisinya. Namun Atami berhasil menghindar dan pertarungan sengit pun tak terelakkan di atas tank hingga keduanya terjatuh ke tanah. Meski terjatuh dari atas tank, Atami tetap berhasil menguasai keadaan. Ia menghajar prajurit yang bertarung dengannya hingga tak lagi mampu melawan. Tepat saat hendak menghabisinya, dua prajurit Naji datang menggunakan sepeda motor Sespan. Namun begitu melihat Atami mengangkat kapak tambangnya, nyali mereka langsung cut dan keduanya memilih meninggalkan kendaraan itu lalu melarikan diri. Atami pun mengambil alih sepeda motor tersebut untuk melanjutkan pengejaran. Sementara prajurit yang tadi ia lumpuhkan akhirnya dihabisi oleh para wanita tawanan yang kini berhasil membalikkan keadaan. Di sisi lain, Bruno akhirnya tiba di titik penjemputan dan langsung bertemu dengan pilot yang akan membawanya keluar dari Finlandia. Namun sebelum berangkat, Bruno justru menembak mati anak buah kepercayaannya sendiri. Baginya tidak ada lagi alasan untuk berbagi jalan menuju keselamatan. Sesaat kemudian pesawat mulai bersiap lepas landas. Tepat saat itulah Atami muncul dan melepaskan beberapa tembakan. Sayangnya tak satu pun peluru berhasil menghentikan pesawat itu. Bruno pun tersenyum puas dan mengira mimpi buruknya telah berakhir. Namun senyum itu memudar kala sang pilot mengabarkan dirinya terluka. Selain itu, tanpa ia sadari, Atami berhasil bergelantungan di badan pesawat menggunakan kapak tambangnya. Sedikit demi sedikit ia merayap menuju bagian belakang lalu bertahan di roda pendaratan sebelum mulai merobek badan pesawat dengan ujung kapaknya. Suara benturan itu sempat membuat Bruno curiga, namun sang pilot menganggapnya hanya bunyi wajar dari pesawat tua yang mereka gunakan hingga benturan kembali terdengar. Kali ini Bruno memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Betapa terkejutnya ia saat mendapati Atami telah berhasil masuk ke dalam pesawat. Pertarungan sengit pun pecah di dalam kabin pesawat. Karena usia dan luka yang menumpuk membuat tenaga Atami mulai habis. Kesempatan itu dimanfaatkan Bruno untuk mengajarnya tanpa ampun hingga Atami tak lagi sanggup berdiri. Merasa telah menang, Bruno mengambil tali pengait parasut lalu melilitkannya di kepalan tangannya dan terus menghantam Atami layaknya sebuah cambuk. Namun saat Bruno kembali mengayunkan pukulannya, Atami tiba-tiba menangkap tali itu. Dalam sekejap, tali tersebut ia kaitkan ke salah satu bom pesawat. Lalu pengunci bom itu ia lepaskan. Bruno yang tidak sempat melepaskan lilitan tali di tangannya pun ikut terseret keluar bersama bom yang meluncur jatuh dari pesawat. Ledakan besar pun menggema dari kejauhan. Ancaman yang selama ini memburunya akhirnya berakhir, namun Atami belum sepenuhnya selamat. Beberapa saat kemudian ia merasakan pesawat mulai kehilangan kendali. Saat memasuki kokpit, sang pilot ternyata sudah tewas akibat tembakan yang mengenai dirinya. Sebelum pesawat sempat lepas landas, Atami segera mencari parasut. Tapi sayang, tak satu pun yang tersisa. Tak ingin menyerah, ia mengikat tubuhnya ke kursi pesawat menggunakan seutas tali, berharap benturan keras nanti tidak langsung merenggut nyawanya. Beberapa detik kemudian, pesawat menghantam rawa dengan keras hingga hancur berkeping-keping. Di sisi lain, para wanita tawanan akhirnya tiba di perbatasan Finlandia dengan membawa tank rampasan dan seorang prajurit Nazi yang berhasil mereka tangkap. Mereka pun disambut oleh pasukan Finlandia yang telah berjaga di perbatasan. Sementara itu, di tengah rawa yang sunyi, Atami perlahan bangkit dari lumpur. Sekali lagi ia berhasil lolos dari maut. Beberapa waktu kemudian Atami akhirnya tiba di pusat kota bersama anjing kesayangannya.
Dengan langkah tenang, ia memasuki sebuah bank. Tatapan seluruh orang di ruangan itu langsung tertuju kepadanya. Tanpa mengucapkan banyak kata, Atami meletakkan seluruh bongkahan emas di atas meja kasir. Ia hanya meminta satu hal, yaitu menukarkan emas tersebut dengan uang. Perjalanan panjang yang berubah menjadi perburuan mematikan akhirnya berakhir di tempat yang sejak awal memang menjadi tujuannya. Seteleitä.